Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 26. Aku ingin tahu apakah kamu mau mentraktir kami makan malam, Geralt. Lagi pula, kami sudah menjadi teman sekelas selama lebih dari 3 tahun. Beberapa gadis menimpali saat ini. Geralt berpikir dalam hati, karena dia sudah mengatakan bahwa dia telah memenangkan lotre. Orang akan merasa tidak nyaman jika dia tidak menawarkan untuk mentraktir mereka makan. Sebenarnya, Geralt awalnya berencana untuk mentraktir Naomi dan teman-teman sekamarnya makan malam yang menyenangkan. Tapi sekarang, Geralt hanya menjawab, "Baiklah kalau begitu, aku akan mentraktir kalian semua untuk makan malam-malam ini. Siapapun yang ingin datang bisa melakukannya." Sebenarnya, makna di balik kata-kata Geralt adalah bahwa orang-orang yang merasa dekat dengannya dapat menghadiri makan malam jika mereka mau. Ya, semua teman sekelasnya langsung bersorak dan pelajaran mereka tampak lebih menarik hari itu. Selain itu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Geralt karena mereka ingin tahu berapa banyak uang yang diperoleh Geralt dari lotre. Namun, Geralt menolak untuk mengatakan apapun dan ini membuat semua teman sekelasnya sangat cemas. "Saudara Denny, apakah kita akan pergi makan malam-malam ini? Haruskah kita?" "Saya pikir anak itu sengaja mencoba memprovokasi kita," Blondie berkata dengan nada pahit. Orang yang dia bully dan hina selama ini tiba-tiba lebih baik darinya. Tentu saja, dia akan merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Si Pirang merasa seperti itu. "Hahaha. Tentu saja kita harus pergi. Kita harus pergi agar kita bisa membuat anak ini berdarah malam ini." Denny tersenyum dan membelai dagunya sambil menatap Geralt. Blondie segera mengerti apa yang dimaksud Denny. "Baiklah, saudara Denny, kamu benar-benar yang terbaik." Kemudian pada siang hari, Geralt memutuskan untuk memesan restoran untuk menjadi tuan rumah makan malam-malam itu. Dia harus menunjukkan kepada teman-teman sekelasnya bahwa dia lebih dari bersedia untuk mentraktir mereka makan malam, jadi tentu saja, dia harus menjadi tuan rumah makan malam di salah satu restoran di Maybury Commercial Street. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa memilih restoran yang terlalu mewah dan mewah. Kalau tidak, semua orang akan mengatakan dia berpura-pura menjadi orang kaya padahal dia tidak terlalu kaya. Oleh karena itu, Geralt memutuskan untuk memesan restoran bernama Homeland Kitchen untuk menjadi tuan rumah makan malam. Ini karena ini jauh lebih santai dibandingkan dengan Grand Marshal Restaurant yang mewah di ujung jalan. Begitu dia memasuki restoran, Geralt melihat beberapa orang yang dia kenal di restoran. "Manajer, saya telah menghabiskan cukup banyak uang di sini hari ini. Saya membayar lebih dari $300 per kepala. Anda harus memberi saya diskon ketika saya datang ke sini lagi di masa depan." "Hahaha, itu tidak masalah sama sekali, Ten. Right, saya pasti akan memberi Anda diskon ketika Anda datang lagi lain kali." Saudara Victor benar-benar memiliki reputasi yang sangat baik. "Omong kosong apa yang kamu semburkan? Apakah Anda tahu siapa Victor? Dia mengendarai Audi A6 sekarang. Apalagi Homeland Kitchen adalah salah satu restoran paling bergengsi di Maybury Commercial Street. Siapapun yang menikahi Victor pasti akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan." "Whitney, alasan mengapa kita bisa datang dan makan di restoran ini hari ini adalah karena saudara Victor memberimu wajah." Geralt melihat sekeliling pada sekelompok orang di restoran saat ini. Whitney, Presiden Serikat Mahasiswa, Victor, Wakil Presiden Serikat Mahasiswa, dan beberapa teman Whitney ada di sini saat ini. Mereka semua menatap Victor dengan kekaguman tertulis di seluruh wajah mereka. "Halo Pak." Geralt tidak ingin bertemu dengan salah satu dari mereka dan dia terutama ingin menghindari Whitney karena mulutnya seperti meriam. Dia ingin berbalik dan menjadi tuan rumah makan malamnya di restoran lain. Namun, pelayan menemukannya dan dia dengan cepat membungkuk ketika dia menyapa Geralt dengan suara yang sangat keras. Victor dan tamu lainnya segera berbalik untuk melihat mereka. Ketika Victor melihat Geralt, matanya langsung berbinar. "Geralt!" Whitney berteriak curiga. Setelah itu, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di tempat seperti Homeland Kitchen?" Di matanya, Geralt adalah seseorang yang harus bekerja keras setiap hari untuk menghasilkan cukup uang untuk menopang dirinya sendiri. Jika dia tidak memikirkan bagaimana dia bisa menghasilkan uang hari ini,
Dia pasti harus khawatir tentang apa yang bisa dia makan besok. Kenapa dia bisa datang ke restoran kelas atas seperti ini? Mungkin dia mengambil pekerjaan paruh waktu di sini. Hahaha, kami masih memiliki kelas nanti sore dan dia di sini untuk mengambil pekerjaan paruh waktu sekarang. Hahaha, saya kira dia datang ke sini secara diam-diam karena dia tidak punya cukup uang untuk membayar uang sekolahnya hari ini. Saya kira dia mencoba bekerja paruh waktu dan mendapatkan uang tambahan di sini hari ini. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan karena tidak mampu membayar uang sekolahnya. 4 atau 5 gadis yang tahu semua tentang situasi Gerald tertawa ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri. Whitney memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia terus menanyai Gerald. Gerald, apakah kamu mencoba mengambil pekerjaan paruh waktu sekarang ketika kita masih memiliki kelas di sore hari? Apakah Anda percaya bahwa saya akan melaporkan ini ke Departemen Kemahasiswaan sehingga Anda akan mendapatkan penalti dan pengurangan kredit? Bahkan jika Anda menghasilkan cukup uang untuk membayar biaya kuliah Anda, saya akan memastikan bahwa Anda tidak dapat lulus karena Anda tidak memiliki cukup kredit untuk melakukannya. Victor mencibir sambil menatap Gerald. Gerald selalu mengandalkan prestasi akademiknya yang bagus untuk melanjutkan studi di universitas ini. Namun, meskipun bertemu dengannya, Wakil Presiden Serikat Mahasiswa, Gerald bahkan tidak repot-repot menyapanya sama sekali. Victor ingin melihat bagaimana Gerald akan bertahan hidup tanpa bantuan dan subsidi Serikat Mahasiswa. Saya di sini bukan untuk bekerja paruh waktu. Saya di sini untuk memesan kamar untuk makan malam. Gerald juga sedikit marah dan frustrasi ketika dia mendengar Whitney dan teman-temannya yang lain menghina dan mengolok-oloknya. Jadi dia hanya menjawabnya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia langsung menuju ke counter. Apa? Dia di sini untuk memesan kamar untuk makan malam. Whitney dan teman-temannya yang lain tercengang saat ini dan mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik yang lebih besar terhadap Gerald. Bab 27. Gerald, kamu ingin memesan kamar untuk makan malam. Berdasarkan kemampuan Anda, ya Tuhan, apakah Anda tahu berapa biaya makan malam di sini? Whitney memandang Gerald dengan ekspresi dingin di wajahnya seolah-olah dia sedang menatap orang idiot. Dia berpikir bahwa orang ini gila. Mengapa dia mungkin berpikir bahwa dia akan mampu membeli makanan di Homeland Kitchen? Kecantikan. Apakah kamu kenal pria ini? Tanya manajer sambil menatap Whitney dengan senyum di wajahnya. Sejujurnya, melihat pakaian Gerald dan pakaian yang dia kenakan, manajer tidak merasa bahwa Gerald akan mampu membeli makanan di sini. Ini karena harga untuk makan di sini berkisar dari $150 hingga $2.500 per orang. Rp2.500 adalah harga untuk pemesanan kamar pribadi, belum termasuk biaya konsumsi makanan dan minuman. Ini karena di Mayberry Commercial Street, Homeland Kitchen terkenal dengan rasa dan kualitas makanannya. Jika pelanggan hanya mampu membayar $150, mereka hanya bisa mendapatkan kursi di aula utama. Ada biaya masuk yang berbeda untuk setiap lantai. Namun, manajer merasa bahwa Gerald mungkin mampu membayar biaya masuk termurah. Manajer itu tidak sombong dan dia tidak memandang rendah Gerald tetapi dia hanya bertanya tentang Gerald karena dia penasaran karena mereka saling mengenal. Tentu saja kami mengenalnya. Orang ini terkenal sebagai orang miskin di Mayberry University. Dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak mampu membayar makanannya sendiri atau biaya sekolahnya. Ya, dan dia masih berpikir untuk makan di restoran ini. Kedua gadis yang berdiri di belakang Whitney juga angkat bicara saat ini. Victor tertawa sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Whitney, jangan katakan itu. Siapa yang tahu jika Gerald ada di sini hari ini karena dia menjalankan tugas untuk Danny atau anak laki-laki lainnya. Mungkin dia di sini hanya untuk memesan kamar atas nama mereka. Itu benar. Pada saat ini, manajer tersenyum sebelum dia memandang Gerald dan berkata, Tuan, bolehkah saya tahu apakah Anda ingin memesan kamar untuk diri sendiri atau teman? Saya tidak menyiratkan apapun dengan ini. Saya hanya mencoba mengonfirmasi pemesanan Anda. Selain itu, paket mana yang ingin Anda pesan? Gerald merasa lega karena manajer wanita ini sebenarnya sangat sopan dan dia sama sekali tidak sombong. Dia dengan cepat mengangguk sebelum berkata, aku memesan kamar untuk diriku sendiri. Saya mentraktir beberapa teman saya untuk makan malam-malam ini dan saya ingin memesan 3 meja. Hahaha, Anda membuat pemesanan untuk diri sendiri dan juga mentraktir orang lain untuk makan malam.
Apakah kamu bercanda? Whitney tertawa sambil memegangi perutnya. Meskipun mereka sudah melunasi tagihan, mereka tidak punya niat untuk pergi sama sekali. Mereka ingin tinggal dan melihat bagaimana Geralt mampu membayar kamar pribadi yang ingin dia pesan. Geralt tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia telah mendengar bahwa Whitney dan yang lainnya telah memesan paket $300 untuk mereka masing-masing. Namun, setelah melihat menunya, Geralt merasa tidak ada yang enak di menu tersebut. Jika dia ingin mentraktir teman-teman sekelasnya dengan makanan yang lezat, dia harus membayar paket yang lebih mahal per kepala. Karena itu, Geralt menjawab, saya ingin memesan paket $600. Tolong bantu saya memesan 3 meja yang bagus. Baiklah kalau begitu. Tuan, Anda harus membayar $5.000 sebagai deposit. Manajer itu tersenyum sedikit kali ini. Sementara Whitney dan yang lainnya terkejut. Geralt sebenarnya meminta paket yang lebih mahal dibandingkan dengan Victor dan dia sebenarnya memesan 3 meja untuk makan malam-malam ini. Apakah dia akan memesan paket mahal ini dan hanya makan irisan kentang pedas dan asam? Gila, pria ini benar-benar gila. Apakah dia kaya? Ini konyol. Geralt bahkan tidak ragu-ragu sebelum dia mengeluarkan $5.000 dari ranselnya dan meletakkannya di konter di depan manajer. Whitney tertegun sejenak. Oke, Geralt, sepertinya Anda punya cukup uang untuk makan enak. Kemudian, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya tidak akan membantu Anda mengajukan subsidi apapun untuk melunasi biaya sekolah Anda. Kamu tidak akan menerima uang untuk membayar biaya kuliah semester ini. Terima kasih telah mengkhawatirkan saya. Tetapi saya sudah membayar biaya kuliah saya sendiri. Geralt tidak tahu harus berkata apa lagi pada gadis ini. Meskipun Whitney sangat cantik, dia sangat sombong dan dia hanya memperhatikan orang kaya dan kaya. Dia selalu memperlakukan mereka yang lebih miskin sebagai kotoran di tanah. Namun, Geralt merasa bahwa Mila, gadis yang ditemuinya di auditorium tempo hari, sangat baik. Kesan yang dimiliki Geralt terhadapnya adalah bahwa dia sangat cantik dan pendiam. Dan hanya dengan sekali meliriknya membuat jantung Geralt berdebar tak terkendali. Sayangnya, dia tidak ada di sini hari ini. Mata Whitney membelalak kaget saat ini. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda sudah membayar SPP semester ini. Anda bahkan memiliki $5.000 pada Anda sekarang. Apakah itu berarti Anda punya uang sekarang? Apa yang terjadi? Oh, aku memenangkan lotre. Geralt tidak berdaya. Jika dia tidak mengatakan apa-apa untuk memperjelas situasi, wanita ini akan terus mengomelinya sampai dia mati. Karena itu, dia memutuskan untuk melanjutkan kebohongannya. Kau memenangkan lotre. Berapa banyak yang kamu menangkan? Tanya Whitney terburu-buru. Dia merasa bahwa Geralt tidak bertindak sendiri sama sekali. Pertama-tama, dia terlalu murah hati. Setoran yang dia bayarkan untuk 3 meja saja adalah $5.000. Selain itu, dia juga harus membayar uang untuk minum malam ini. Bagaimanapun, restoran ini terkenal dengan anggur dan minuman keras mereka. Dengan cara ini, Geralt harus membayar puluhan ribu dolar untuk makan malam-malam ini. Dengan kata lain, Geralt pasti telah memenangkan lebih dari $30.000. Tidak, dia harus memiliki setidaknya $50.000 atau lebih. Kalau tidak, dia tidak mungkin begitu sombong. Tidak banyak, tidak banyak. Setelah itu, Geralt menutup ranselnya sebelum dia berbalik untuk segera pergi. Mengapa dia harus mengungkapkan begitu banyak kepada Whitney? Lagi pula, dia tidak ingin ada hubungannya dengan dia sama sekali. Apa? Jadi, dia baru saja memenangkan lotre. Apa masalahnya? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan generasi kedua yang kaya. Ketika dia melihat ekspresi arogan di wajah Geralt dan betapa tidak nyamannya perasaan Whitney, Victor segera angkat bicara. Whitney, apa gunanya marah pada orang seperti dia? Saat aku kembali ke universitas nanti, aku akan meminta Danny dan teman-temannya untuk menjaga anak sombong ini. Kata Victor dingin. Iya, bukankah itu hanya puluhan ribu dolar? Mengapa dia bertindak begitu sombong? Teman-teman Whitney juga ikut campur saat ini. Setelah itu, Whitney mengambil keputusan. Dia harus menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu berapa banyak uang yang sebenarnya dimenangkan Geralt dari lotre. Bab 28. Dia merasa sangat cemas sekarang. Namun, Geralt sudah naik taksi kembali ke universitas mereka. Selama kelas mereka di sore hari,
Gerald sangat senang karena tampilan penghinaan yang sebelumnya dimiliki teman-teman sekelasnya padanya telah benar-benar menghilang. Bahkan, masih ada sejumlah orang yang iri padanya. Gerald, tempat apa yang kamu pesan untuk makan malam-malam ini? Apakah ini restoran kecil biasa? Begitu kelas berakhir, Danny dan Blondie pergi ke Gerald saat mereka bertanya dengan senyum licik di wajah mereka. Pada saat ini, sebagian besar teman sekelasnya memandang Gerald karena penasaran. Gerald tersenyum sebelum menjawab, "Yah, karena ini pertama kalinya aku mentraktir semua teman sekelasku makan malam. Aku sudah memesan 3 meja di Homeland Kitchen malam ini." "Apa? Dapur tanah air?" Danny tercengang dan semua teman sekelas Gerald juga melemparkan pandangan kaget ke arah Gerald. "Gerald, apakah Anda berbicara tentang restoran Homeland Kitchen di Maybury Commercial Street?" Safia bertanya dengan dingin saat dia berjalan menuju Gerald. Homeland Restaurant adalah restoran mewah yang dengan mudah akan menelan biaya lebih dari beberapa ribu dolar per kepala, tanpa minuman apapun. Jika Gerald hanya memenangkan 30.000 dolar dari lotre, dia harus menghabiskan hampir semua uang itu hanya untuk membeli makanan bagi teman-teman sekelasnya malam ini. Meskipun Safia sudah putus dengan Gerald, dia merasa sangat tertekan dengan cara Gerald menghabiskan 30.000 dolar itu. Dia tidak merasa kasihan pada Gerald tetapi dia ingin Gerald membelanjakan uang itu untuknya. Dia merasa tidak nyaman seperti ketika Gerald membeli tas Hermes yang harganya 55.000 dolar. Menurut pendapatnya, dia merasa bahwa Gerald harus menghabiskan semua uang itu untuknya. "Ya, itu restoran yang saya bicarakan," jawab Gerald sambil tersenyum. "Sial, kamu orang gila," Safia meraung sambil memelototi Gerald. "Hahaha." Gerald hanya bersikap murah hati terhadap teman-temannya. "Ngomong-ngomong, Gerald, apa kita boleh membawa pacar kita malam ini?" Meskipun Danny berpura-pura sangat hormat, dia tidak bisa menyembunyikan penghinaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Harper berdiri pada saat ini sebelum dia berkata, "Danny, tidakkah kamu malu pada dirimu sendiri? Bagaimana Anda bisa benar-benar memiliki keberanian untuk muncul di makan malam-malam ini setelah cara Anda memperlakukan Gerald selama ini?" "Harper, Gerald mentraktir kita semua makan malam-malam ini. Karena dia memenangkan lotre, kami semua juga merasa sangat senang untuknya. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak muncul untuk makan malam-malam ini?" Danny tersenyum sinis. Pada saat ini, Gerald menjawab dengan sikap tak berdaya. "Tentu, kamu bisa ikut jika kamu mau. Anda juga dapat membawa pacar Anda bersama Anda." Gerald tahu apa yang Danny rencanakan, tetapi dia tidak bisa diganggu sama sekali. Ya, semua anak laki-laki dan perempuan di kelas sangat bersemangat saat ini. Ketika Safia melihat ketidakpedulian Gerald dan bagaimana dia tampaknya tidak peduli dengan uang sama sekali, dia tidak bisa tidak merasa sangat sedih. Dia awalnya berencana untuk mengambil uang Gerald darinya. Namun, Gerald bahkan lebih membenci. Baik, dia akan melakukan apa yang dia senangi saat itu. Dia akan meminta Yuri untuk ikut dengannya malam ini sehingga dia bisa makan sebanyak mungkin makanan lezat dan minum anggur dan minuman keras sebanyak yang dia bisa. Safia merenungkan dirinya sendiri. Apakah itu yang Danny maksud? Setelah itu, seseorang secara alami memberitahu Yuri tentang makan malam-malam ini. Apalagi, Cassandra juga sudah memutuskan untuk menghadiri makan malam tersebut. Dia bahkan mengantar Danny dan teman-temannya bersamanya. Pada saat ini, Gerald dan Harper juga pergi ke restoran dengan taksi. Astaga, Gerald benar-benar memesan kamar di Homeland Kitchen. Danny benar-benar terkejut. Namun, ini persis seperti yang dia rencanakan. "Bapak, Crawford, saya khawatir 3 meja asli yang Anda pesan tidak akan cukup untuk menampung Anda semua. Saya pikir Anda harus menambahkan setidaknya meja lain," kata manajer wanita itu dengan tergesa-gesa ketika dia melihat kerumunan orang di lobi. "Baik-baik saja maka, saya akan menambahkan di meja lain." Gerald segera menjawab. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghabiskan begitu banyak uang setelah menjadi bagian dari generasi kedua yang kaya. "Tunggu sebentar, Gerald. Jika kita benar-benar ingin menambah meja lagi, tidakkah menurutmu kamu juga harus memesan kamar pribadi mewah lainnya karena perwakilan kelas kita ada di sini?" Danny tersenyum ketika dia bertanya pada Gerald saat ini. "Ya, karena perwakilan kelas kita ada di sini. Bagaimana mungkin kamu mengharapkan dia berbagi ruangan yang sama dengan siswa lain?" Danny dan teman-temannya mulai mencemooh Gerald saat ini.
Cassandra hanya berdiri di samping sambil menyilangkan tangan di depan dadanya karena dia ingin melihat bagaimana Geralt akan menjawab. Sementara itu, Harper berdiri di samping Geralt dan dia akan menyerang Danny jika perwakilan kelas tidak ada. Geralt tidak menjawab. Pada saat ini, Yuri mencibir sebelum dia tertawa dan berkata, "Yah, aku juga berpikir kamu harus menambahkan kamar pribadi mewah lainnya, Geralt. Jika Anda merasa enggan untuk menghabiskan begitu banyak uang malam ini, maka saya hanya bisa membayar kamar pribadi mewah tambahan untuk perwakilan kelas. Bagaimana menurut Anda?" Yuri menyeringai. Bahkan, dia hanya berusaha mempermalukan Danny sebanyak yang dia bisa. Setelah memesan kamar pribadi, dia akan memastikan bahwa dia memesan lebih banyak makanan dan anggur di sana sehingga Geralt harus membayar lebih banyak untuk tagihan terakhir malam ini. Yang terpenting, Yuri mengatakan itu karena dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu dan kaya. Benar saja. Saat ini, Cassandra menatap Yuri dengan ekspresi penghargaan di wajahnya. Safia juga merasa sangat bangga dengan Yuri saat ini. Bagaimanapun, Geralt selalu menjadi orang miskin. Lihat saja Yuri, seperti inilah anak kaya generasi kedua yang sesungguhnya. Kamar pribadi mewah lainnya, jika itu yang benar-benar Anda inginkan, maka saya baik-baik saja dengan membayarnya, jawab Geralt sambil tersenyum tipis. Karena Yuri ingin melakukan ini, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bagaimanapun, Geralt memiliki restoran ini. Bab 30. Geralt, kamu serius? Anda ingin sekotak anggur merah? Ini benar-benar melebihi harapan Yuri. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur sekarang atau Geralt akan memukulinya begitu saja. Tentu saja saya yakin dengan keputusan saya. Namun, jika kamu merasa terlalu mahal, kamu bisa mengganti anggur merah dengan yang lebih murah. Yuri, kata Geralt sekali lagi. Geralt sudah dihina dan diganggu oleh anak-anak ini selama 3 tahun terakhir. Ini bukan apa-apa baginya hari ini. Dia ingin mencari keadilan untuk semua yang telah dia derita di masa lalu. Setelah mendengarkan ejekan Geralt, Yuri hanya menggertakkan giginya dan berkata, "Menurutku itu tidak mahal sama sekali. Anda hanya dapat memesan apapun yang Anda inginkan. Saya hanya akan membagi tagihan dengan Anda di penghujung hari." Baiklah kalau begitu. Saya bisa yakin sekarang. Ngomong-ngomong, pelayan, saya harap Anda ingat bahwa pemuda ini dan saya akan membagi tagihan untuk kamar pribadi yang mewah ini. Geralt takut Yuri tidak akan mengakuinya pada akhirnya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengingatkan pelayan tentang fakta ini di depan semua orang. Pelayan itu mengangguk sebelum dia berkata, "Ya, Pak, aku tahu. Jika itu masalahnya, aku akan segera menyajikan makanannya." Sisanya tidak peduli sama sekali. Tidak peduli apa itu. Sepertinya Geralt dan Yuri tidak akan mengakui kekalahan. Ini akan menjadi makanan paling memecahkan rekor yang pernah mereka miliki dalam hidup mereka. Semua orang mulai minum anggur merah kelas atas saat ini. Saat mereka makan dan minum, Geralt membuka situs sistem khusus di ponselnya. Ini adalah situs web yang digunakan untuk mengelola semua toko dan bisnis di Maybury Commercial Street, dengan informasi terperinci tentang setiap toko di sini. Faktanya, Zack telah menyerahkan situs web ini kepada Geralt ketika dia menandatangani kontrak perpanjangan terakhir kali. Oleh karena itu, Geralt memutuskan untuk masuk untuk melihat saat ini karena dia ingin memeriksa harga hidangan dan anggur yang dia pesan. Harga impor untuk 6 botol anggur merah sedikit lebih dari $6.000. Selanjutnya, biaya untuk hidangan biasa untuk 3 meja di ruang pribadi di lantai bawah dan hidangan khas yang mereka nikmati di ruang pribadi yang mewah harganya sekitar $3.000. Oleh karena itu, Geralt akan kehilangan sekitar $9.000 untuk makan malam ini. Namun, Yuri dan yang lainnya harus menghabiskan setidaknya $10 hingga $11.000 malam ini. Kalau tidak, Geralt tidak akan terus bertarung melawan Yuri dengan cara seperti ini. Teman-teman sekelas terus menikmati makanan dan minuman mereka selama lebih dari 2 jam. Yuri dan Danny tidak terlalu senang saat mereka makan malam. Mereka terus memegang ponsel mereka dan semua orang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah mereka akhirnya selesai makan dan minum, Geralt menatap Yuri dan Danny, yang memiliki ekspresi cemas di wajah mereka. "Sekarang bagaimana, Yuri? Jika kita sudah selesai makan malam, haruskah kita check out dan membayar makanannya sekarang?" "Omong-omong, Yuri, pelayan sudah tahu bahwa kita membagi tagihan untuk kamar pribadi yang mewah ini.
Jadi, jangan bilang kamu tidak punya uang untuk membayar makan nanti. Kalau tidak, kamu akan benar-benar mendapat banyak masalah malam ini. Apa? Kenapa aku harus takut padamu? Yuri berkata dengan nada pahit. Sejujurnya, dia tidak punya cukup uang saat ini. Bahkan, dia sudah menghabiskan sepanjang malam mencoba mengumpulkan lebih banyak uang dengan Denny. Karena Geralt telah secara khusus menyebutkan fakta bahwa dia akan membagi tagihan dengan Yuri kepada pelayan. Tidak ada cara bagi Yuri untuk keluar dari ini sama sekali. Selain itu, semua teman yang dia kirimi SMS tidak repot-repot menjawab telepon mereka atau membalas pesannya segera setelah mereka melihat bahwa dia ingin meminjam uang dari mereka. Sial, Geralt. Apa maksudmu? Setelah membayar makanan ini malam ini, Anda tidak akan lebih dari orang miskin sekali lagi. Jadi, mengapa kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri saja? Safia berkata sambil memelototi Geralt dengan marah. Setelah itu, dia melihat ke arah Yuri sebelum dia berkata, Kakak Yuri, kenapa kita tidak pergi ke konter untuk membayar makanan sekarang? Mari kita lihat siapa yang akan menangis nanti. Meskipun Safia juga merasa tertekan karena Yuri harus menghabiskan begitu banyak uang untuk makan malam ini. Dia pikir itu sangat berharga karena Geralt akan menjadi orang miskin lagi setelah malam ini. Saat mereka berbicara, sekelompok orang, termasuk semua teman sekelas mereka yang menikmati makan malam di 3 meja lainnya, juga menuju ke bawah. Semua orang berkumpul di lobi saat ini. Teman sekelas Geralt tidak diragukan lagi sangat senang dengan makanan yang mereka nikmati malam ini. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak bisa menikmati makan malam mereka di kamar pribadi yang mewah, mereka masih merasa sangat berterima kasih kepada Geralt. Halo Pak, selain 3 meja di kamar pribadi di lantai bawah, Mer, Crawford dan Mer, Lowell akan membagi tagihan untuk kamar pribadi mewah di lantai atas. Masing-masing dari Anda harus membayar $11.000 setelah membagi tagihan. Apa? Makanan itu harganya $22.000. Ya Tuhan, semua orang terkejut saat ini. Geralt acuh tak acuh ketika dia mengeluarkan uang dari ranselnya sebelum dia segera melunasi tagihan untuk $11.000 dan 3 meja untuk teman-teman sekelasnya di lantai bawah. Pada saat ini, sepertinya Geralt hanya memiliki $6 hingga $7.000 yang tersisa. Namun, makanan ini sebenarnya hanya menghabiskan biaya sekitar $7 hingga $8.000. Setelah membayar tagihan, Geralt memandang Yuri sebelum dia berkata, Yuri, apakah kamu tidak akan melunasi tagihannya sekarang? Semua orang menunggu untuk pulang. Yuri terlihat sedikit malu kali ini. Ia menyesali perbuatannya sekarang. Dia hanya memutuskan untuk terus bertarung dengan Geralt karena dia marah sebelumnya. Selain itu, dia berpikir bahwa dia akan dapat meminjam uang dari teman-temannya sebelum menyelesaikan tagihan. Sayangnya, dia tidak berhasil melakukannya. Semua orang menatap Yuri saat ini dan ini membuatnya merasa sangat stres dan malu. Nah, Nona, bisakah Anda meletakkan tagihan ini atas nama saya dan saya akan melunasi pembayarannya besok? Yuri bertanya dengan nada yang lebih lembut saat ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tuan, tolong jangan bercanda dengan kami. Kami tidak menerima pembayaran kredit di sini. Ketika manajer melihat ekspresi canggung di wajah Yuri, dia mulai bersikap sangat kasar dan tidak sopan padanya. Jika kamu benar-benar tidak punya cukup uang untuk melunasi tagihan ini, mengapa kamu tidak menelepon orang tuamu atau meminjam uang dari temanmu? Pada saat ini, Yuri menatap Safia dan semua teman sekelasnya. Semua teman sekelas Safia melihat keluar restoran saat ini, seolah-olah mereka sudah membuat kesepakatan untuk melakukannya. Yuri sangat kesal saat ini. Dia tidak berani memanggil ayahnya seolah-olah ayahnya mengetahui bahwa dia telah menghabiskan $11.000 untuk makan hanya untuk membuktikan bahwa dia lebih kaya dari temannya. Ayahnya pasti akan membunuhnya. Keluarganya hanya memiliki sebuah pabrik. Aku bisa menawarkanmu jalan keluar lain. Anda bisa meninggalkan salah satu teman sekelas Anda di sini untuk menunggu Anda dan meninggalkan restoran untuk mencari cara mengumpulkan uang. Selain itu, saya melihat Anda memiliki mobil yang diparkir di luar. Anda bisa meninggalkan mobil sebagai jaminan. Tidak, bagaimana mungkin aku meninggalkan mobil ini di sini malam ini? Ini mobil ayahku. Aku harus mengantarnya pulang malam ini, kata Yuri cemas. Homeland Kitchen terletak di Maybury Commercial Street dan Yuri tidak boleh menyinggung siapapun di sini. Dia sudah berada di jalan buntu.
Teman sekelas Geralt mulai berbisik di antara mereka sendiri saat ini. Ternyata mobil itu benar-benar milik ayah Yuri. Safia juga merasa sangat malu. Manajer angkat bicara dan berkata, "Yah, sepertinya Anda hanya bisa meninggalkan seseorang di sini untuk menunggu Anda saat Anda mengumpulkan uang." Halo, oke. Ayah aku akan pulang sekarang. Tunggu aku." Begitu dia menyelesaikan kalimat ini, Denny bergegas keluar dari restoran untuk menjawab panggilan telepon. Ini bukan teman sekelasnya. Oleh karena itu, pada akhirnya, Yuri hanya bisa menatap Safia sambil berkata, "Manajer, bolehkah saya meninggalkan pacar saya di sini untuk menunggu saya?" Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.